Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khairul Mumtahanah, Nadila Iva Fauziah, Suhaila Salma Maulida, Anisha Anjarwati, Revandi Triwicaksono, dan Amalia Rahmawati. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai laporan hasil praktikum redoks dan elektrokimia. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mempelajari beberapa reaksi redoks serta mempelajari proses elektrolisis larutan Ki dan CuSO4. Reaksi redoks merupakan reaksi serah terima elektron yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat. Reaksi yang terdiri atas setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Reaksi redoks dapat berlangsung dalam suasana asam maupun basa. Contohnya, Cl dengan MnO2 menjadi Cl2 plus Mn2 plus dalam suasana asam. Jika reaksi disetarakan menjadi 2Cl- plus MnO2 plus 4H plus menjadi Cl2 plus Mn2 plus 2H2O. Sel elektrokimia adalah suatu sistem yang terdiri atas dua elektroda, yakni katode dan anode, serta larutan elektrolit. Elektroda merupakan tempat berlangsungnya reaksi redoks. Berdasar pada prinsip kerjanya, sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yakni sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Pada sel volta terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik yang berlangsung secara spontan. Urutan deret volta yakni Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Contoh dari sel volta yaitu baterai, aki timbal, dan sel bahan bakar. Sel elektrolisis merupakan reaksi redoks yang terjadi secara non-spontan, yang artinya diperlukan bantuan dari luar agar reaksi dapat berlangsung. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Sel ini biasa digunakan untuk penyepuhan, yakni melapisi suatu logam dengan bahan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan yaitu ada rak dan tabung reaksi, gelas ukur 10 mili, kertas amplas, pembakar spiritus, kertas saring, gelas kimia 100 mili dan 50 mili, pipet tetes, corong, elektroda atau lempeng Cu, jembatan garam, elektroda karbon, pH meter, tabung U, dan sumber arus searah 6 volt. Kemudian untuk bahan-bahannya yaitu logam Al atau aluminium, logam Cu atau tembaga, logam Fe atau besi, logam Mg atau magnesium, logam timbal atau Pb, dan logam Zn atau seng. Kemudian ada larutan timbal nitrat 0,1 molar, larutan seng 2 nitrat 0,1 molar, larutan perak 1 nitrat 0,1 molar, larutan natrium nitrat 0,1 molar, larutan asam klorida atau HCl 6 molar, larutan FeCl3 atau besi 3 klorida 0,1 molar, larutan Ki atau kalium iodida 0,1 molar dan 0,25 molar, larutan asam sulfat 1 molar dan pekat, larutan hidrogen peroksida 0,1 molar, larutan amilum, larutan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat 0,5 molar dan 0,1 molar, larutan seng 2 sulfat 0,5 molar dan 0,1 molar, larutan SnCl2 atau timah klorida 0,1 molar, indikator PP atau phenolphthalein, dan CHCl3 atau CCl4. Dalam praktikum ini terdapat 3 percobaan.
Yang pertama yaitu reaksi redoks. Langkah pertama, sepotong logam aluminium dimasukkan ke dalam masing-masing larutan PbO3 2 kali 2 mili, ZnNO3 2 kali 2 mili, AgNO3 2 mili, dan NaNO3 2 mili. Langkah yang kedua yaitu langkah pertama tersebut diulangi dengan mengganti dengan logam Cu dan Fe. Untuk langkah yang ketiga, 5 buah tabung reaksi dimasukkan masing-masing 2 mili larutan HCl 6 molar. Lalu di dalamnya dimasukkan berturut-turut lempeng Cu, Fe, Mg, Pb, dan Zn. Untuk langkah yang keempat yaitu kecepatan pembentukan gelembung gas diamati dan dicatat hasilnya. Untuk langkah yang kelima, ke dalam 5 tetes larutan H2O2 0,1 molar ditambahkan 5 tetes larutan H2SO4 1 molar, 10 tetes larutan Ki 0,1 molar, dan 1 tetes larutan Kanji. Untuk langkah yang keenam yaitu 5 tetes larutan FeCl3 0,1 molar dicampurkan 10 tetes larutan H2SO4 1 molar dan 10 tetes larutan Ki 0,1 molar. Untuk langkah yang ketujuh, pencampuran tersebut dipanaskan sebentar dan ditambahkan tetes larutan Kanji. Langkah yang kedelapan yaitu 2 mili larutan CuSO4 0,5 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan pula logam Zn. Untuk langkah yang terakhir, dibiarkan beberapa menit dan dicatat apa yang terjadi. Lakukan sebaliknya dengan memasukkan logam Cu ke dalam larutan ZnSO4 0,5 molar. Untuk percobaan yang kedua yaitu elektrolisis larutan Ki. Langkah yang pertama, larutan Ki 0,25 molar dimasukkan ke dalam tabung U sampai 2 cm dari mulut tabung. Langkah yang kedua, elektroda karbon dipasang dan dihubungkan dengan sumber arus arah 6 volt selama kurang lebih 5 menit. Untuk langkah yang ketiga yaitu dicatat perubahan yang terjadi pada ruang katoda dan anoda. Langkah yang keempat, elektroda dikeluarkan dengan hati-hati. Langkah yang kelima yaitu masing-masing 2 mili larutan ruang anoda diambil dan dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi. Langkah yang keenam yaitu pada tabung 1 ditambahkan 1 mili CHCl3 kemudian dikocok. Warna lapisan CHCl3 diperhatikan. Langkah yang ketujuh yaitu pada tabung 2 ditambahkan beberapa tetes larutan amilum dan dikocok. Dicatat semua hasilnya. Untuk langkah yang ke-8, diambil masing-masing 2 mili larutan dari ruang katoda ke dalam 2 buah tabung reaksi dan ditambahkan pada tabung 1 beberapa tetes PP. Untuk langkah yang terakhir, sedangkan pada tabung 2 ditambahkan 2 mili larutan FeCl3. Dicatat semua hasil dan ditulis persamaan reaksinya. Untuk percobaan yang ketiga yaitu elektrolisis larutan CuSO4. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu elektrolisis larutan CuSO4 0,5 molar dengan elektroda karbon seperti pada elektrolisis larutan Ki di atas. Langkah yang kedua yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dicatat. Langkah yang ketiga yaitu langkah 1 diulangi dengan menggunakan elektroda besi. Selanjutnya yaitu data pengamatan. Data pengamatan yang pertama untuk reaksi redoks. Praktikum reaksi redoks yang pertama yaitu reaksi logam dengan larutan logam nitrat. Percobaan yang dilakukan merupakan reaksi antara logam Al, Cu, dan Fe dengan larutan PbNO32, ZnNO32, NaNO3, dan AgNO3. Data menunjukkan bahwa ketika logam Al direaksikan dengan larutan PbNO32 menghasilkan logam Al yang menghitam, sedangkan direaksikan dengan larutan ZnNO32 dan larutan NaNO3 tidak tampak adanya perubahan. Dan ketika direaksikan dengan larutan AgNO3, logam Al bereaksi. Kemudian untuk logam Cu, saat dilarutkan dengan larutan PbNO32, ZnNO32, dan NaNO3,
Ketiganya tidak tampak adanya perubahan, namun ketika direaksikan dengan larutan AgNO3 menghasilkan logam Cu yang menghitam. Kemudian untuk logam Fe, ketika dilarutkan dengan larutan PbNO32 menghasilkan logam Fe yang menghitam, sedangkan dilarutkan dengan larutan ZnNO32 dan larutan NaNO3 tidak tampak adanya perubahan. Dan ketika dilarutkan dengan AgNO3, logam Fe menjadi lebih terang. Kemudian, reaksi logam dengan HCl. Logam yang digunakan yaitu Cu, Fe, Mg, Zn, dan Pb. Pada data pengamatan menunjukkan bahwa untuk logam Cu tidak menghasilkan gelembung. Untuk logam Fe, terdapat gelembung di sekitar paku yang sudah diamplas. Untuk logam Mg, cepat bergelembung dan terlihat larut dan juga suhunya meningkat. Untuk logam Zn mulai muncul gelembung dan untuk logam Pb tidak muncul gelembung. Kemudian reaksi antara H2O2 ditambah dengan H2SO4 dan Ki menghasilkan campuran berwarna kekuningan dan setelah ditambah dengan larutan kanji warna menjadi biru keunguan. Sedangkan reaksi antara FeCl 3 dengan H2SO4 dan ditambah dengan Ki kemudian dipanaskan menghasilkan campuran berwarna kuning kecoklatan dan setelah ditambah dengan larutan kanji warna menjadi coklat kehitaman. Kedua reaksi tersebut merupakan reaksi spontan karena E-sel bernilai positif. Selanjutnya, reaksi antara logam Zn dengan larutan CuSO4 menghasilkan logam Zn yang berwarna menjadi kemerahan. Reaksi tersebut merupakan reaksi spontan karena E-selnya bernilai positif. Sedangkan untuk logam Cu yang direaksikan dengan larutan ZnSO4, data pengamatan menunjukkan tidak adanya perubahan. Hal ini karena reaksi yang terjadi merupakan reaksi spontan atau tidak terdapat reaksi redoks karena E-sel bernilai negatif. Data pengamatan selanjutnya yaitu untuk elektrolisis Ki. Larutan pada ruang anoda menghasilkan warna kuning. Kemudian saat ditambah dengan larutan amilum, warna menjadi coklat kehitaman. Dan ketika dicampur dengan larutan CHCl3, akan terbentuk dua lapisan. Lapisan atas berwarna merah muda, sedangkan lapisan bawah berwarna kuning. Pada anoda tersebut juga muncul gelembung dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Pada larutan pada ruang katoda, tidak terjadi perubahan warna, tidak memunculkan gelembung, dan juga tidak menimbulkan bau. Ketika ditambah dengan larutan PP, warna menjadi merah muda, dan ketika ditambah dengan larutan FeCl3, warna berubah menjadi coklat kehitaman. Reaksi yang terjadi dapat dilihat pada kolom berwarna hijau di pojok kanan bawah. Yang terakhir yaitu data pengamatan untuk elektrolisis larutan CuSO4. Pada percobaan elektrolisis larutan CuSO4, yang pertama dengan menggunakan elektroda C. Di anoda, terdapat gelembung yang merupakan gas O2. Hal ini terjadi karena zat yang teroksidasi adalah air. Sedangkan pada katoda, elektroda berubah warna menjadi kemerahan. Hal ini karena logam Cu mengalami reduksi dari Cu2+ menjadi Cu. Sedangkan pada percobaan dengan elektroda Cu, tidak terjadi adanya perubahan. Hal ini karena logam Cu pada CuSO4 mengalami reaksi reduksi pada katoda dan reaksi oksidasi pada anoda, sehingga tidak menimbulkan perubahan. Berikutnya adalah pembahasan. Yang pertama, reaksi logam dengan larutan nitrat. Logam Al hanya bereaksi dengan PbNO3 2 kali dan AgNO3. Hal tersebut ditunjukkan dari perubahan warna yang terjadi, di mana logam Al menjadi menghitam saat bereaksi dengan PbNO3 2 kali dan mengalami reaksi dengan AgNO3. Pada logam Fe, reaksi terjadi ketika logam Cu direaksikan dengan AgNO3, di mana warna logam Cu menjadi menghitam.
Sedangkan logam Fe dapat bereaksi dengan PbNO3 dua kali dengan perubahan warna menjadi menghitam dan bereaksi dengan AgNO3 dengan perubahan warna menjadi lebih terang pada logam Fe. Berikutnya reaksi logam dengan HCl. Ada tidaknya suatu reaksi dapat diketahui dengan ada tidaknya gelembung di dalamnya. Pada larutan HCl, gelembung dapat muncul ketika direaksikan dengan logam Fe, Mg, dan Zn. Sedangkan dengan logam Cu dan Pb tidak menunjukkan adanya reaksi. Percobaan selanjutnya adalah reaksi antara H2O2, H2SO4, dan Ki dengan kanji, menunjukkan bahwa hasil akhir campuran berwarna biru keunguan karena adanya I2 sebagai hasil akhir produksi. Reaksi yang terjadi adalah H2O2 plus H2SO4 plus 2Ki menjadi I2 plus K2SO4 plus H2O. Percobaan yang berikutnya adalah reaksi antara FeCl3, H2SO4, dan Ki dengan amilum atau kanji, menunjukkan bahwa hasil akhir yang didapatkan adalah warna coklat kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa campuran mengandung iodin atau I2 dalam reaksi tersebut. Reaksi yang terjadi adalah 2FeCl3 plus 6Ki menjadi 2Fe3 plus 3I2 plus 6KCl. Selanjutnya, pencampuran logam Zn ke dalam larutan CuSO4 dan logam Cu ke dalam larutan ZnSO4 menunjukkan bahwa pada pencampuran logam Zn ke dalam logam CuSO4 terjadi reaksi redoks, sedangkan pencampuran logam Cu ke ZnSO4 tidak terjadi reaksi redoks. Selanjutnya adalah elektrolisis larutan Ki. Pada percobaan ini, terlihat dalam ruang anoda, larutan Ki berwarna kuning, sedangkan ditambah dengan indikator Pp dan ditambah amilum berwarna coklat kehitaman. Dan saat ditambah CHCl3, terdapat dua lapisan yang menandakan tidak terjadi reaksi. Dalam ruang katoda tidak menunjukkan perubahan warna, namun terdapat gelembung. Larutan Ki berubah warna menjadi merah muda setelah ditambah indikator Pp, dan ketika ditambah larutan FeCl3 menghasilkan larutan berwarna coklat kehitaman dan endapan coklat kemerahan. Selanjutnya, elektrolisis larutan CuSO4. Pada percobaan ini, di ruang anoda terdapat gelembung gas O2. Hal ini karena zat yang teroksidasi adalah air. Dan dalam ruang katoda, elektroda berubah warna menjadi kemerahan karena logam Cu mengalami reaksi reduksi. Sedangkan pada percobaan dengan elektroda Cu tidak menimbulkan perubahan. Cu pada CuSO4 mengalami reaksi reduksi pada katoda dan reaksi oksidasi pada anoda, sehingga tidak menimbulkan perubahan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, reaksi redoks terjadi karena adanya perpindahan elektron dari reduktor ke oksidator. Reaksi redoks berlangsung spontan jika nilai dari enol selnya bernilai positif, begitu pula sebaliknya. Adapun reaksi disproporsional, yaitu reaksi yang oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama. Yang kedua, reaksi elektrolisis terjadi dari reaksi katoda dan reaksi anoda. Pada elektrolisis Ki terjadi oksidasi menjadi I2 pada anoda, dan reaksi reduksi H2O membentuk gas H2 dan ion OH pada katoda.